sesuatu yang menarik mungkin ketika SD, SMP, atau SMA yang perlu diceritakan? Masalah playboynya nggak usah ya? Sebentar. Masuk olahraga karena terpaksa. Oh iya, kan keinginan orang tua. Jadi suasana di Padang mencekam waktu itu, serine di sana sini, serine ambulan, kemudian gelap, hujan, badai. Orang tua yang anaknya di Padang datang ke rumah semuanya. Mau menanyakan bagaimana Kabar anak, gimana kabar anaknya? Terpikirkan mengumpulkan orang di sana. Karena suasana waktu itu sudah tidak kondusif. Orang-orang lari itu dalam keadaan panik. Ya, memang Jadi karena masih momen bulan Syawal. Jadi mari kita bermaaf-maafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, bertemu kembali di Bercerita dengan Wana Romansa. Kali ini saya bertemu dengan teman. Saya tidak tahu, ini kan pendapat saya bahwa saya adalah berteman dengan dia, tapi saya tidak tahu apakah dia juga berteman dengan saya. Adi Fernandi. Ini yang MPD tadi agak ini nih, MPD ya? Belum. Berapa bulan lagi? Berapa bulan lagi? Masih lama. Doakan saja secepat mungkin, sesuai dengan target, direncanakan awal tahun depan. Awal tahun Iya. depan. Ya. Amin. Jadi teman saya ini lagi menyambung kuliahnya di Magister Pendidikan Olahraga. Kenapa saya agak sedikit ini dengan Magister Pendidikannya? Jadi memang tidak banyak orang-orang gitu, tapi tidak banyak orang yang saya pikir peduli dengan bicara tentang penambahan keilmuan di akademik. Ya, tapi kalau penambahan keilmuan yang lain yang mungkin yang dia suka merupakan hobi begitu mungkin banyak, tapi kalau di persoalan akademik tidak banyak. Kenapa lebih memilih ke situ gitu? Kenapa tidak ngambil yang lain gitu? Oke. Terima kasih. Namun sebelumnya dapat saya informasikan yang di sebelah saya ini adalah senior saya. Oh, benar. MPD-nya. Nah, poinnya ada di situ. Ya, tahun 2016 sudah menamatkan MPD-nya. Jadi saya juniornya. Saya kasih tahu dulu. Saya ambil itu karena saya terpaksa. Kok terpaksa? saya terpaksa aja. Alasannya? Ya, saya terpaksa itu karena memang mencari alasan kepada orang tua untuk tidak pulang kampung gitu. Itu alasan saya. Saya ingin tetap berada di tempat kerjaan saya dulu gitu lah. Itu alasan saya. Jadi intinya malas ngabdi ke kampung. Bukan. Saya malas untuk kembali untuk sementara waktu pada saat itu. Karena waktu itu saya sudah bekerja di Padang waktu itu. Namun pada akhirnya tetap kembali juga ke kampung halaman. Tetaplah. Takdirnya tetap dijodohkan bekerja Di kampung sini. halaman. Ya, walaupun sudah kemana-mana, sudah ke Padang ataupun ke Dama saya, namun tetap di sini. Sama kemarin dulu. Iya betul kan? Sama saya. Jadi kenapa ini lebih pikir untuk nyambung lebih menambah ilmunya di akademik begitu, bukan menambah keilmuan hal-hal yang lain. Yang pertama dasar mungkin ya, dasar kita memang basic kita memang di situ di olahraga. Kemudian mungkin tuntutan ke depannya, tuntutan ke depan kita sekarang memang tidak. Namun beberapa tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun, kita kan belum pensiun ini, masih tetap bekerja. Mana tahu ini sudah dituntut dan kita udah persiapkan itu dari sekarang. Jadi kalau itu memang nanti dituntut 10 tahun ke depan, di mana kita sudah umur kita sudah mulai menginjak di usia 40-an, kita mungkin akan kesulitan nanti dalam melaksanakan hal-hal seperti yang kita laksanakan. Pertanyaan sederhana saya, mengambil ini tuntutan orang lain, faktor dari pihak luar, dari luar diri sendiri, atau keinginan pribadi? Keinginan udah lama, sebetulnya udah lama ingin melanjutkan ke S2. Namun dulunya kesempatan mungkin tidak ada karena dulu berada di luar Sumatera Barat. Kemudian kemarin ada kesempatan dan
ada teman-teman lain yang di Kabupaten Sijunjung ini ikut dalam program ini. Jadi selain keinginannya dulu ada, motivasi juga datang dari teman-teman yang juga ikut dari kabupaten kita ini. Jadi saya mau bilang begini, saya. Jadi saya tuh begini, saya harus perjelas saya dulu nih. Jadi teman saya ini, kami sebenarnya tidak terlalu dekat dari awal, tidak. Ya saya pikir beliau juga tidak kenal saya, tapi cuman saya mendengar nama Andi juga mungkin mendengar nama saya, ya, tapi kami tidak terlalu banyak sharing, tidak terlalu banyak bercerita dan segala macam. Saya jujur saja saya mengenal nama Andi itu ya karena dalam dunia perwasitan waktu itu ya, dunia perwasitan. Dan iya sudah, saya suka bermain bola. Pasek ini suka menjadi profesinya adalah sebagai wasit sepak bola, ya sudah tahu gitu. Nah tapi dekat kita itu agenda ada PGRI, sepak bolanya PGRI, dan saya kebetulan ketuanya, nah beliau sekretarnya. Maka saya panggil Pasek. Nah perlu saya perjelas dulu nih. Iya. Nanti orang-orang jangan salah apa? arti Iya nanti. itu masalahnya. Salah arti nanti. Benar. Meluas ke kiri dan ke kanan nanti. Apalagi wajah-wajahnya begitu. Jadi begini. Kenapa saya tanya itu tadi di awal? Saya berpikir, saya pernah mendengar kata orang itu, sekolah itu tidak menjamin seorang itu sukses. Betul. Makanya saya tanyakan, saya agak appreciate kepada orang-orang yang memiliki keinginan untuk sekolah terus gitu. Bukan belajar ya. Yeah. Kita harus bedakan ini mana belajar sama sekolah. Yeah. Sekolah terus gitu loh. Makanya saya tanyakan tadi, tidak banyak orang yang memiliki keinginan untuk belajar ke sekolah terus ya. Nah, saya kan ada di posisi itu tuh. Yeah. Maka saya tanyakan tadi motivasinya seperti apa. Iya. Tapi saya sudah bisa tangkap sih, kalau motivasinya seperti yang tadi, persiapan diri lah ya. Iya. Persiapan diri besok beberapa tahun ke depan, nggak tahu lah. Iya. Nggak tahu lah, nanti kita akan seperti apa. Saya lahir di Sijunjung. Ya, di Sijunjung. Saya lahir Tepatnya? di Nagari Padang Lawe. Padang Lawe ya. Nagari Padang Lawe. Walaupun masih ada sedikit darah Solonya, tapi lebih banyak darah Padang Lawe, darah Sijunjungnya. Saya pikir maksudnya ayah. Bukan, ibu. Oh, ibu. Iya, orang Ibu tua. campuran Solo sama Padang Lawe gitu. Bukan, ibu asli Solo. Asli Solo, tugas di Padang Lawe, dapat jodoh di tempat bekerja. Di situ ceritanya dimulai. Cinlok. Ya, cinlok. Apa bahasa sekarangnya? Cinlok, cinta lokasi ya. Iya, cinta lokasi. Maksudnya sudah lama. Udah lama. Iya. Cinlok. Terus lahir di Padang Lawe. Iya. Lahir di Padang Lawe. Sekolah Padang Lawe. SD, SMP di Padang Lawe. SD, SMP Padang Lawe. Iya. SMA? SMA di Muaro. SMA. Oh iya, anak murid orang tua saya. Saya baru ingat. Ya. Iya benar ya. SMA 2 Muaro. Iya, betul. Ada sesuatu yang menarik mungkin ketika SD, SMP atau SMA yang perlu diceritakan. Masalah playboynya nggak usah ya? Nomor 2 itu angka spesial bagi saya. Ini yang harus Iya, benar. yang pertama, saya sekolahnya di SD 2 Koto Padang Lawe. Oke. Kemudian di SMP 2 Koto 7. Oke. Kemudian di SMA 2 Kabupaten Sijunjung. Oke. Saya kuliah waktu fake di kampus 2. Kampus satunya Air Tawa, saya kuliahnya di Lubuk Buaya, Iya. kampus 2. Kemudian saya juga anak kedua. Jadi 2 ini memang spesial bagi saya. Pertama kali diangkat bukan SD 2? Oh, bukan. Enggak ya? Diangkat PNS ya? Oh iya diangkat. Bukan. Enggak ya? Bukan. Enggak. Saya diangkat di Di Muara Bungo. Muara Bungo, Iya. pokoknya di salah satu SD yang berada di Tidak ada dusun. angka 2-nya. Enggak. Enggak. Ada. Apa? 83 garis miring 2. Ada angka 2-nya. Apa tuh? Ya seperti itu sekolah di sana. Oh, nama ya, angkanya? 83 garis miring 2. Hampir semua SD itu pakai garis miring di Bungo. Ini cocokologi saja yang 83 kan. Ya betul, itu serius. Masa SD, SMP itu karena jurusannya olahraga ya. Ya. Jadi apa memang sudah ada keinginan ke arah mau kuliah olahraga SD, SMP atau SMA sudah ada keinginan gitu? Oke, ini Pak Wanda nih dipaksa saya menerawang lagi kembali ke Iyalah. puluh tahun ke belakang. Benar. Oke. Jadi gini Mas. Jadi kalau saya bercerita,
Iya. tidak ingin menceritakan hal-hal yang di luar konteks kita. Oke, siap. Ya. Jadi Banyak orang ingin kenapa saya? saya tidak pernah kepikiran untuk jadi guru, apalagi untuk jadi guru olahraga. Kenapa? Karena saya memang nggak minat ke olahraga. Jadi setelah hobi saya dari SD, SMP itu memang hobinya camping-camping di daerah Padang Lawe. Padang Lawe kan dekat Sesawah. Ya. Jadi Sesawah itu memang negerinya indah. Indah. Jadi akhir-akhir minggu itu saya sering ajak teman-teman saya untuk camping. Oke. Dengan peralatan seadanya dan waktu itu karena saya tinggal di komplek SD, gampang saja minjam tenda itu, tenda SD, tenda A untuk pemuka. Ini yang saya Tindakan pakai. kolusi. Bukan maksudnya kayak gitu. Ini minjam ya? Pinjam. Ini minjam sampai Resmi. SMP. Waktu SMA saya tingkatkan lagi. Kalau biasanya cuma camping-camping dekat-dekat sini, Oke. saya tambah. Oke. Saya tambah dengan naik gunung. Waktu SMA itu saya sangat rajin naik gunung Ya, dengan ya. teman-teman SMA. Hampir Walaupun sampai hari ini sudah saya ajak tapi tidak mau. dalam 1 bulan tuh hampir 2 kali saya rata-rata 2 kali dalam 1 bulan tuh saya naik gunung. Ya, karena memang waktu ke gunung itu yang saya pikirkan cuma ongkos dari sini ke Solo dan Solo ke Kota Baru. Sesampai di sana saya punya rekan-rekan pribumi dan mereka yang nanggung semuanya lagi. Bahkan untuk ongkos pulang saja ke Sijunjung mereka yang kasih. Seperti itu enaknya saya naik gunung dulu. Kemudian yang terlintas waktu itu meneruskan keinginan saya itu untuk belajar di alam. Dan yang terlintas waktu itu adalah saya mau ngambil jurusan geografi. Oke. Jadi Itu cocok gitu. cocok. Ya. Oke. Saya sampaikan keinginan saya ke orang tua. Namun Ya. keinginan saya ditentang oleh orang tua. Orang tua saya menginginkan saya mengikuti jejaknya. Jadi guru SD kelas. Jadi guru kelas. Jadi agak bertentangan sedikit. Saya nggak mau. Saya mempertahankan keinginan saya. Akhirnya saya waktu itu ada namanya SPMB. Ya. Sampai saya nggak bisa ikut SPMB. Sekarang bukannya namanya masih SPMB. Tak tahu namanya Iya, seperti oke. apa. Saya nggak jadi ikut karena bertentangan dengan orang tua. Dan pada akhirnya orang tua saya mengalah dan saya disuruh ke Padang untuk ngambil formulir karena SPMB udah lewat. Ada namanya non reguler waktu itu. Ya, NR. Saya ambil formulirnya ke Padang. Saya di Fakultas Ilmu Sosial karena geografi masuk Fakultas Ilmu Sosial. Saya ambil formulirnya, harganya 125. Saya masih ingat. Disuruh milih 3 jurusan. Oke, Saya oke. ambil, saya bawa pulang. Namun sesampai di rumah, orang tua saya kembali tidak setuju. Tidak setuju. Berbalik arah orang tua saya. Iya. Namun ketika itu saya seperti lunak oleh orang tua saya. Waktu itu belum ada motor ya, jangankan mobil, motor aja belum ada. Oke. Mobil dari Padang ke Tanjung Palu tuh cuma ada 2 dalam 1 hari. 2. Jadi saya sampai jam 9 malam di Tanjung Palu, dijemput orang tua. Sesampai di rumah saya lihatkan formulirnya, langsung orang tua saya tidak respon. Kamu kembali lagi besok pagi, ini uang kamu ganti formulir kamu itu dengan masuk ke Fakultas Ilmu Keolahragaan. Oke. Tunggu. Ada yang sedikit miss dalam otak saya. Tadi kalau tidak salah saya mendengar bahwa masuknya jadi guru SD. Iya betul. Kenapa masuk guru SD disuruh oleh orang tua kan? Iya. Nah, kenapa masuk ke olahraga? Karena memang di olahraga itu ada guru SD di sana. Oh, oke. Saya tangkap. Waktu itu kan ada program D2. Betul. Ya. Besoknya pagi jam 5 subuh udah berangkat lagi ke Padang buat membeli formulir. Ya. Jadi yang S1-nya waktu itu memang non reguler yang ada. Sebentar. Masuk olahraga karena terpaksa. Oh, iya. Kan keinginan orang tua. Saya bisa bilang begini, sangat banyak orang-orang yang tidak hanya di olahraga ya, tapi sangat banyak orang-orang yang kuliah itu salah jurusan. tetapi yang saya pikir kehidupan itu memang begitu saya. Jadi kita kan memang menjadi manusia ini tidak pernah tahu siapa akan menjadi apa kan.
Betul. Proses perjalanan itu, dinamikanya, penolakan demi penolakannya, itu akan mengantarkan kita sampai pada proses seperti itu. Iya. Ya, kita dengan cara didesak oleh orang tua, Iya. pasti dengan pertimbangan mereka ya. Iya. Mereka punya pertimbangan yang baik untuk anak-anaknya. Tapi dengan pertimbangan itu membawa kita sehingga ternyata memang Tuhan mengarahkan kita ke sini. Iya. Ternyata bukan keinginan kita saja. Sama seperti kita waktu masih kecil, saya keinginan ingin jadi dokter, jadi pilot. Diarahkan oleh takdir ya. Oh, berat ya. Diarahkan. Takdirnya sudah diarahkan menuju takdir. Iya. Diarahkan menuju takdir dengan cara begitu. Iya. Kuliah olahraga. Iya. D2. Iya. Tamat 2 tahun. 2 tahun 8 bulan. Karena itu memang programnya 2 tahun 8 bulan. Pintar paling cepatnya 2 tahun 8 bulan. Itu ada statement yang berbahaya. Barusan pas saya mengatakan pintar 2 tahun 8 bulan. Iya. Dan saya Iya. tamatnya 2 tahun 8 bulan. tidak langsung dia sudah Ya jauh. bukan maksudnya Oh, seperti iya. ini. Saya mengatakan saya bukan pintar. Saya berjuang untuk mendapatkan 2 tahun 8 Ya, bulan. betul. Asal aja perlu diketahui, semester awal itu saya saja nggak mau lihat nilai saya. LHS Tapi nilainya bagus. bukan. Oh, iya, Saya- bagus. Malas saya mau lihat nilai saya semester 1 tuh. Malas saya lihat. Tapi karena 2 tahun 8 bulan itu tidak termasuk cepat. Ya. Saya satunya 4,5 tahun. Sistemnya seperti ini. Kalau D2 waktu itu kan memang dipaketkan. Oh, Kalau iya. S1 Sama kita juga dipaketkan. 1 tahun kan. Selebihnya kan kita ngambil 1 tahun yang paket. Saya lupa. Kalau yang bagian saya lupa. Maksudnya gini, saya kalau tidak salah masih dipaketkan. Cuma Iya. saya tidak pernah mengambil paket. Oh gitu. Karena ada sesuatu yang saya kerjakan dulu ketika sedang masa kuliah, Iya. yang mengharuskan saya itu harus membagi waktu dengan teman saya untuk mengerjakan itu, sehingga nggak bisa untuk mengikuti paket tadi karena akan tidak mendapatkan waktu yang beririsan dengan teman itu gitu loh. Ya. Jadi semester 1 itu pikiran saya masih 50-50. Mau lanjut atau enggak, lanjut Iya. enggak, Iya. enggak. Sehingga semester 1 itu nilai saya anjlok. Sangat malas lihat nilai saya semester 1. Dan 1 mata kuliah dapat D. Renang saya dapatnya D. Jadi Tapi memang nggak bisa renang kan? bisa Oh, malas masuk pas waktu ujian tuh saya sakit. Ah. Saya sakit, disuruh buat tugas, saya buat apa Asal-asalan. adanya, Iya, betul. dikasih nilai D. Dan nilai D itu saya bawa sampai wisuda. Oh iya. Iya, saya bawa sampai wisuda. Iya. Namun kita harus berbenah. Kita harus berbenah di antara libur semester 1 dan semester 2 kita harus berpikir, memang kehidupan kita memang di situ. Memang tidak bisa kita udah masuk ke sana. Tidak mungkin kita balik dan kita Iya, harus mengubah pola pikir kita. Di libur semester itu saya mencoba untuk merenungkan kembali, dan karena sudah masuk ke sana saya akan mengubah pola pikir saya untuk fokus di sana. Memang ini adalah kehidupan saya. Ini adalah jalan yang sudah ditentukan mungkin dari atas. Apa triggernya? Apa pasti ada titik baliknya sehingga membuat ini jalan hidup saya nih. Apa yang buat punya masalah, putus sama pacar atau gimana? Atau apa gitu. Nah, memang motivasi itu memang harus dari diri kita dulu, kemudian ada masukan dari lain-lain, itu semuanya kita terima. Atau kan biasanya begini Pak. Jadi sesuatu itu bisa jadi ya, tapi tidak semua. Bisa jadi kan karena ada sesuatu gitu. Hubungan sebab akibatnya tetap ada. Ya. Bisa jadi kalau saya gitu. Saya berpikir dulu jangan saya. Mungkin ada orang yang dia berubah ke arah yang lebih baik, mungkin karena sudah bertemu masalah yang sangat berat. Ada orang yang berubah yang karena memang tidak tahu saja mendapatkan hidayah dari Tuhan. Ada orang yang berubahnya ya mungkin karena sudah kehabisan cara, tidak ada jalan lain, berubah gitu. Mungkin ada triggernya gitu. Di 2008, 2009
kehidupan PNS itu sulit. Waktu itu belum ada sertifikasi. Belum ada sertifikasi seperti sekarang ini, belum ada. Jadi Wanda tahu kan gimana kehidupan. Bukan PNS, berarti guru. Iya. Guru ya. Ya, guru PNS. Iya, guru Guru PNS. PNS kehidupannya sulit. Yang diterima waktu itu cuma gaji dan tunjangan daerah, itu yang diterima waktu itu. Jadi kedua orang tua saya PNS, namun masih kesulitan untuk membiayai saya yang kuliah sendiri waktu itu. Jadi kita harus garis bawahi dulu. Jadi kita tidak mengatakan bahwa kalau kita bicara masalah kehidupan, tentu banyak juga orang yang mungkin berada di bawah itu secara perekonomian, tapi kita bicarakan posisi yang Bapak alami gitu ya. ya. Betul. Jadi saya berpikir seperti ini. Kalau saya tidak meneruskan ini, kembali lagi ke semula, saya misalnya mengikuti keinginan saya, ego saya kepada orang tua, itu kan kembali dari awal. Uang masuk untuk kuliah itu besar pada waktu itu. Jadi dengan pertimbangan itu, saya berpikir saya tidak boleh mengecewakan orang tua, dan ini harus saya lanjutkan. Berarti triggernya adalah orang tua. Iya, betul. Oke. Kita kadang memang banyak orang mengatakan kan kasih orang tua itu tidak akan sampai mati gitu. Iya. Ya, walaupun kita sudah memiliki istri, memiliki anak, keturunan misalnya, itu tetap kasih orang tua ke kita tetap gitu nah, tidak akan apa. Cuman yang jelas saya pikir bagaimanapun saya percaya tidak ada orang tua yang menginginkan hal yang buruk pada anaknya. Walaupun pada proses kita banyak melihat apakah itu film-film di televisi swasta, saya tidak sebutkan televisinya, ya yang mungkin saking ganasnya orang tua membuat anaknya begini, ya itu film lah ya. Ya jadi saya yakin tidak ada, kalau dari sifatnya seorang manusia tidak mungkin dia menginginkan sesuatu itu menjadi buruk begitu. Ada saya lupa menceritakan tadi. Kenangan saya memang seperti dianggap anak kecil oleh orang tua saya. Entah saya dianggap anak kecil, entah orang tua saya takut sewaktu saya masuk ke olahraga. Waktu waktu ospek PKKMB itu kita nggak salah 4 atau 5 hari. Saya diantarkan ditemani oleh orang tua saya, oleh bapak saya. Entah dia sehat, entah dia takut saya tidak ikut atau lari, entah memang dia tidak mau. Sebentar. Bapak? Iya, bapak guru. Bapak penjaga sekolah. Oke. Ibu? Bu. Ini mungkin karena efek di media. Bagaimana kekejaman ospek? Bisa saja kan? Enggak. Dia nggak sampai ke kampus. Tapi mengantarkan untuk sampai mana? Sampai waktu itu kita kan jauh. Iya dulu bayar. Ya, tinggal di bukan. Yang hari pertama kita di Air Tawar. Sama ospeknya dengan PKMB-nya dengan S1. Sama. Tapi kita tidak ketemu. Kita tidak bertemu di situ. Iya, nggak ketemu. Yang mungkin kita sama-sama ada di momen itu. Iya, sama. Waktu itu kita kan belum punya tempat tinggal. Kita tinggal ini yang paling berjasa. Kita tinggal di rumah almarhum Busdi Antoni. Baru meninggal kemarin. Kita tinggal di sana. Waktu itu kita manggilnya The Toton ya. The Toton tuh punya rumah ada di Padang lah. Di Padang. Jadi jaraknya agak jauh di sana. Jadi orang tua saya untuk keluar di perumahan itu kan pakai kendaraan sebelum sampai ke naik angkot. Jadi diantar sampai sana. Jadi kaminya lagi yang ke kampus. Oh, tidak diantar sampai kampus. Saya pikir tadi diantarkan sampai kampus. Bukan. Saya terbayang sekali tuh kalau saya sebagai seniornya. Kayak kita seangkatan. Kalau saya sebagai seniornya melihat ada mahasiswa yang diantarkan sama orang tua, woi semakin parah. Semakin parah. Itu sampai hari terakhir tuh. Setelah selesai baru orang tua saya pulang. Pak Sek pernah dengar istilah bahwa masa paling indah itu masa SMA? Kembali lagi setelah kuliah kembali lagi. Saya ingin membandingkan ini. Pak Sek setuju dengan itu atau masa indahnya itu pada saat kuliah? Kalau saya saat kuliah loh. Saya kuliah enggak masakan. Kehidupan kampus saya tidak begitu masakan karena
sulit saya di kampus itu untuk gimana? Saya ke kampus itu cuma untuk kuliah. Dia Ya, kuliah. selesai kuliah saya pulang. Oke. Nggak, aktivitas lain nggak ada, organisasi nggak ada. Oke. Jadi memang kalau di waktu kampus saya banyak menghabiskan hari-hari itu dengan teman-teman di kos. Oke. Dan satu lagi saya orangnya memang Jangan bilang anak rumahan. Saya tidak percaya. kan anak rumahan. Saya hobi saya tuh pulang kampung. Saya nggak bisa jauh dari orang tua tuh. Oh. Kalau 1 bulan aja nggak ketemu sama orang tua itu udah pusing gitu. Ini pusingnya seperti apa? Coba Pokoknya rasa rindu Ah. gimana. Pokoknya rata-rata saya waktu di Padang sekali 2 minggu tuh saya pulang. Sebegitunya. Iya. Alasan saya mengurus pindah dari Bungo ke Sijunjung itu alasannya. Waktu saya ngajar di Jambi di Bungo, 1 kali seminggu bahkan 2 kali dalam seminggu saya pulang ke sini. Kita agak jauh di posisi itu. Saya tidak ada seorang anak tidak sayang orang tuanya ya. Betul. Cuman saya kalau pada saat kuliah itu 1 kali 5 bulan, 1 kali 4 bulan. Saya ada cerita menarik masalah pulang itu. Pas saya ingat ketika gempa 2009 pas saya di mana? Di jalan menuju ke Padang. Jadi 2009 pada saat gempa itu, ini masih berhubungan dengan masalah jalan pulang tadi nih 1 kali berapa bulan? Iya. Kebetulan waktu itu saya punya amanah Iya. yang saya kerjakan di kampus. Iya. Nah, sehingga ketika saat gempa, saya tidak bisa meninggalkan kampus semerta-merta seperti itu saja. Iya. Saya harus melaksanakan tugasnya, Mm-mm. kemudian sampai 1 bulan lebih kurang, anggaplah 25 hari, 20 hari ya Kak. Iya. Saya tidak pulang karena saya harus menunggu menyelesaikan tugas tadi. Iya. Ya, saya harus Yang menyelesaikan. diberikan oleh pihak kampus ya. Iya, Hmm. kampus dan berkoordinasi dengan banyak orang. Sampai-sampai orang tua saya itu menelpon saya itu. Ini udah dapat sinyal ya. Udah bisa. Saya dari awal dapat sinyal. Saya kebetulan pakai ada provider yang mau dapat sinyal waktu itu. XL. Tidak, yang satu lagi yang CDMA. Oh iya. Iya, Oke. saya pakai itu. Pas saya tadi menyebut XL dia tidak bayar ini. Iya. Ini XL harus dibayar ini. Iya. Kalau bayar. Tapi saya tidak apa namanya, tidak saya hilangkan ini XL-nya. Iya. Nggak bayar lah ya. Ya lanjut. Ya, lanjut. Jadi yang pakai CDMA itu. Tapi kalau 20 hari sudah dapat sinyal itu sih yang lain-lain. Oh iya. Ya. Jadi dibilang sama orang tua saya tidak perlu kamu pulang. Iya. Satir lah ya. Maksudnya dia disuruh pulang. Ya. Ya, tapi saya kasih kabar loh, maksudnya memang tidak tiap hari saya kasih Ya. kabar. Saya tidak bisa pulang, saya ini sebegitunya bagi saya. Saya sayang, saya pastinya rindu. Tapi saya mungkin tipikal yang tidak ingin memperlihatkan terlalu gitu, paham? Iya. Iya. Saya mungkin tidak akan bisa. Saya rindu gitu. Saya nggak bisa. Yes. Nah, kalau pas saya tipe yang kita berseberangan gitu. Oke. Tipe yang berbeda gitu. Iya. Ya gitu ya. Hmm. Nah, ceritakan 2009. Katanya ada yang menarik 2009. 2009 tuh saya jadi artis lah. Maksudnya? Iya, maksudnya gimana? Pas gempa, Ya. saya waktu itu posisinya di Padang Susu. Oke. Dengan rekan kita, namanya Tapison, kenal kan? Oh, kenal. Saya Kenal. satu motor dengan dia. Saya bilang, berhenti dulu, ban kita bocor. Karena goyang. Karena goyang. Dan ternyata dilihat ban nggak ada bocor. Dan goyangannya itu begitu lama. Berarti sampai di sini juga besar. Besar. Oh, oke. Jadi orang-orang sudah pada keluar. Oke. Selesai gempa kami lanjut. Jalan pada? Iya, belum ada waktu itu informasi Padang hancur. Oke. Eh, Hancur lah. Ya bisa dikatakan seperti itu. Sampai di Solo hari hujan, kami makan di rumah makan Saujung. Ini Saujung bayar nggak nih? Yang ditalang. Ini juga tidak bayar. Ini karena Ya, cerita ya. kan. Gimana, Di Pak? Saujung kami makan lampu mati. Orang sawah ujung di Talang nggak tahu kalau bagaimana kondisi Padang waktu itu. Yang dia sampaikan pada kami di kantor Bupati Solo banyak yang retak, banyak yang jatuh-jatuh. Itu yang disampaikan. Oke. Oke, kami setelah makan kami lanjut ke Padang.
Pas kami belum masuk tinjau, belum nampak Padang, naik kami ketemu dengan satu motor isinya 4 orang. Oh, dari arah kebalikan ya, dari Padang. Ya, oke. Dari Padang, dia menyampaikan, dia bertanya aman nggak jalan ke arah Solo. Aman. Kemudian dia bercerita seperti ini, sambil nangis. Dia bercerita Padang hancur, kebakaran banyak terjadi. Itu yang dia bilang kepada kami. Jadi ini belum nampak kota Padang ya. Betul. Setelah itu kami gas ke Padang. Okay, Kami gas ke arah ke Padang. Baru setelah nampak kota Padang memang gelap. Ada beberapa titik yang terbakar. Titik semuanya gelap. Ada beberapa titik yang terang karena terbakar. Api. Kami gas. Kami ada 4 motor. Tunggu. Saya tidak masuk dalam pikiran saya. Sudah jelas dari dapat informasi begitu. Padang juga hancur gitu. Iya. Yang dikejar ke Padang apaan lagi? Kita kan ada family. Oh, oke. Kita Ngejar ada keluarga. family. Kemudian yang Deta alias Monty ini, Iya. kemanakannya itu memang tinggal di air tawa Di pantai. dekat pantai. Oke. Itu yang kami kejar. Lanjut. Jadi kami gas ke bawah. Pas di Padang Bue, kami berpisah ke 4 motornya karena sudah memicu. Tujuan beda-beda. Sudah awalnya tujuan kita sama ke rumah yang sama, namun karena kejadian ini pikiran kita udah berubah. Pikirannya tentu ingin mencari sanak keluarga kita yang ada di Padang. Di Bandar Bue kita pisah, kita langsung ke air tawa. Kita yang kita cari dulu adalah kemenakan Deta di sana. Tidak ada. Kita Karena sudah lari itu. Ya, tidak ada. Tapi ibu kosnya tanggung jawab. Ibu kosnya masih ada di sana. Tidak lari. Karena nggak ada, kita kembali lagi ke Vilano, tempat Toton yang tadi. Nah, kita nginap 1 malam di sana. Paginya sebelum terang kita keluar lagi. Kita keluar lagi cari sanak saudara kita yang ada di sana. Namun kita tidak bertahan lama di Padang. Yang pertama, kita sempat kecelakaan. Ya, dia orang tuh nabrak kita dari samping. Tapi dalam kondisi seperti kemarin-kemarin itu, pada tahun 2009 itu ada kecelakaan semacam sudah damai Ya, semua itu. senyum aja. Ya, kita senyum gas lagi. Ya, Seperti itu. Jadi suasana di Padang mencekam waktu itu. Serine di sana sini, serine ambulan, kemudian gelap, hujan, badai. Tadi pagi ya? Iya, pagi. Iya, pagi. Terus kita ke mencari sana family lagi, sana saudara lagi, nggak ada yang ditemukan satupun. Sampai saya bilang ke Deta seperti ini, karena rasa takut sudah mulai muncul. Waktu itu. Takut apa? Takut ada gempa ulang. Gempa susulan. Ya. Waktu itu kan tsunami. Iya, ada tsunami sebelumnya ya. Sebelumnya. Jadi takut seperti itu, suasana di Padang mencekam. Saya bilang ke Deta, kita pulang. Deta pun setuju kita pulang. Berarti Pakai kita celana. Paginya saya pulang. Oke, betul. Pakai celana pendek kami pulang. Enggak siap-siap dulu gitu. Nggak ada. Langsung pulang. Ada poin yang saya belum dapat ini. Jadi artis itu maksudnya apa? Sebentar. Oke. Waktu itu cerita orang-orang nih, di setinjau macet. Tapi kami tidak menemukan, kami lewat sebelum setinjau itu macet. Masuk ke Padang. Enggak, lewat ke Sijunjung. Ini pulang nih, dari Padang pulang. Nggak ada kami menemukan setinjau itu macet. Jadi macetnya mungkin setelah kami lewat. Sesampai di Solo. Bukan ya Solo, terus ke Sijunjung, ke rumah Padang Lawe, orang tua di Padang Lawe. Sesampai di sana Disambut orang tua udah nyambut sambil nangis dan orang tua saya sudah menyuruh saya kakak saya ke Padang untuk cek saya. Oh, kakak sudah berangkat berarti ya? Kakak sudah berangkat ke Padang. Jadi terjadi waktu itu mungkin berselisih jalan. Kakak ke Padang, saya sudah sampai Sijunjung dipeluk-peluk. Kemudian sampailah informasi di kampung itu bahwa Adi sudah pulang. Oh, sadis. Ya. Adi sudah pulang, saya sampai di rumah belum sempat ngapa-ngapain. Orang tua yang anaknya di Padang datang ke rumah semuanya. Mau menanyakan bagaimana gimana kabar anaknya. Ini jadi para orang tua yang dekat ke rumah Andi, bapak ibu salah orang. Dia tidak berada dalam posisi itu.
Ya, dia berada posisi perjalanan. Iya. Jadi artis waktu itu. Jadi artis sampai teman-teman yang tinggalnya di Sawang tahunya juga datang. Tunggu. Ketika Pak Andi ditanya sama orang tua, masih penasaran saya ini. Ketika ditanya sama bapak, sama ibu teman-teman itu, Pak Andi jawab apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, yang saya cari di Padang ini, yang ini nggak tahu. Saya emang seperti itu, emang kondisinya. Nah, saya pikir Pak Andi langsung, karena dia sudah posisinya sudah sedang terangkat, sudah menjadi artis sehari atau 2 hari pada saat itu langsung bermain retorika apa gitu loh. Iya, enggak ya. Tapi Saya cuma kasihan sama mereka melihat kesedihan di raut wajah mereka. Iyalah, ada yang udah iya. nangis seperti ini. Mungkin ayolah mati nak Den. Ayolah mati nak Den. Betul. Ada yang bilang seperti itu. Karena waktu itu sinyal hilang. Iya, sinyal hilang. Iya, sinyal ayolah mati nak Den. Iya. Yang berbicara aja seperti itu. Karena ceritanya masalah gempa 30 September 2009 itu, saya juga ingin sedikit mengisahkan yang terjadi di Padang pada momentum yang saya alami. Iya. Itu kan sore tuh. Iya. Itu kan sore. Memang pada kondisi orang lagi untuk menuju waktu beristirahatnya setelah lelah bekerja, beraktivitas di siang hari. Nah, orang dalam keadaan tidak siap. Iya. Ya, ini takdir Tuhan ya, ini takdir Tuhan. Cuman semua kita dalam keadaan yang memang tidak menyangka hal ini terjadi. Saya pas berada di Gor Fik. Iya. Saya pas berada di Gor Fik. Berada di Gor itu di atas motor lagi bercerita. Saya lupa teman ceritanya siapa. Tunggu. Di luar ya? Di luar. Ya. Nah, jadi goyang semacam, kemudian karena kepanikan, saya tidak tahu harus apa-apa. Saya tidak punya pengalaman, maksudnya saya tidak punya pengalaman, saya langsung gas itu motor kadang ya. Jadi motornya beginilah, ya kan? Sambil ya? Enggak, terjatuh. Kemudian saya duduk sebentar di depan gor itu, mungkin pas saya masih ingat masih ada pohon-pohon besar itu. Iya. Tuh jelas bergoyang-goyang. Saya waktu itu, dan saya yakin pas saya juga begitu, dan seluruh orang Sumatera Barat, jangan Sumatera, Indonesia waktu itu kita sedang traumatik dengan kondisi gempa sebelumnya. Aceh. Ya, Aceh. Saya sudah berpikir ke sana. Ya. Saya sempat berpikir ke sana ya. Sudah bisa. sempat. Oh, tsunami. Iya, tsunami. Ya. Karena berpikir begitu, saya langsung berangkat. Tas saya. Terpaksa saya harus ceritakan. Kebetulan waktu itu saya menjabat, ya. Dan saya punya kantornya di sana. Ya. Punya kantor di kampus. Saya ke kantor itu mengambil tas. Iya. Nah, saya ambil tas, kemudian saya lari. Saya mau lari nih, mau naik motor. Dipanggil sama sekretaris saya. Iya. Di tempat tadi. Panggil sekretaris, mau mana juga? Lari. Tentu saya tahunya lari. Tidak bisa. Dibawakan toa. Iya. Dibawakan toa. Kita harus melaksanakan tugas kita, gitu. Iya. Saya lari ke saya ditarik sama sekretaris itu ke lapangan bola depan rektorat. Iya. Sekarang sudah jadi tempat rektorat kan? Iya. Ya, di lapangan itu. Saking takutnya, tidak punya pengalamannya karena ini baru, Iya. ya kan? Saya tidak menghidupkan toa untuk menenangkan orang. Iya. Saya dengan grogi dan segala macam faktor yang di otak dan di tubuh saya menekan tombol sirine. Itu kebodohan saya. Ya, anggaplah kebodohan. Ya, saya menekan itu. Mungkin 3 detik atau 4 detik. Tambah mencekam suasana. Tambah mencekam itu. Saya tekan itu. Kemudian saya dipukul tangannya, apa dari kiri, apa dari kanan, pokoknya dipukul tangan sama sekretaris itu, Bang Adit namanya. Iya. Dia ambil, kemudian diambil toa. Sedang rame-ramenya waktu itu di kampus ya? Oh iya dong, orang sedang lari kan. Dia ambil toa. Dia yang menenangkan. Iya. Saya ya banyak yang saya pikirkan akan mati di sini. Iya. Saya melihat waktu itu lantai 2 Al-Azhar adalah pilihan kalau seandainya air naik. Iya. Rektorat, tapi rektorat itu saya tidak berpikir karena rektorat saya melihatnya sudah ada tarantak semacam ini tidak aman gitu. Ya pokoknya Masjid Al-Azhar sudah yang saya pikirkan. Sampai jam 7 apa jam setengah 8, kemudian saya benar-benar bilang sama sekretaris, Bang, kalau abang masih tetap akan mengumpulkan orang-orang di sini silahkan, saya harus berangkat.
Tunggu sebentar. Boleh nanya kan? Boleh, nanya kan? silakan. Kenapa waktu itu idenya terpikirkan mengumpulkan orang di sana? Karena suasana waktu itu sudah tidak kondusif. Orang-orang lari itu dalam keadaan panik. Jadi Pasek itu mengarahkan supaya kita mengarahkan orang kalau kita memang untuk menyelamatkan diri, Iya. tapi harus dengan teratur. Iya. Ya. Waktu itu kalau misalnya Pasek ingat, itu kan kita sudah banyak waktu itu diberikan pelatihan untuk kebencanaan. Iya. Sebelum 2009 itu sudah ada, Iya. pasca 2006. Ya. Ya, di Aceh. Maksud saya seperti ini. Memang waktu itu tidak terpikir tentang tsunami. Ya makanya yang kalau yang dalam pikiran saya tidak sempat mendiskusikan itu dengan Ya. tapi dalam pikiran saya ketika itu dilaksanakan dengan cara yang tidak teratur, Ya. itu akan semakin memperparah kondisi. Cekam ya. Ya, kondisinya Ke mencekam, suasana ya. ya, kemacetan dan segala macam itu kan akhirnya tidak bisa bergerak kemana-mana. Iya. Makanya kalau belum bergerak ya bergerak secara teratur dengan baik. Sesuai dengan program kebencanaan lah, saya juga tidak terlalu paham ya. Tapi yang dilakukan pada saat itu adalah mengumpulkan orang-orang Ya. sehingga tidak panik. Iya. Ya, Menenangkan. Ya. Menenangkan saja. Ya. Tidak panik, kemudian memberikan sedikit kode kalau arahnya ke sana, ini ada tempat untuk menyelamatkan lah, nggak begitu. Ya. Itu pikiran pada saat itu. Iya. Orang yang berlari itu, yang seingat saya, orang berlari itu mungkin ada yang melarikan bukan motornya dia, mungkin ada yang langsung melompat ke atas motornya siapa, ya macam-macam lah, macam-macam. Saya mengingat kondisi itu, saya sejujurnya saya punya traumatik dengan itu. Cuman bahkan rasa traumatik itu juga membuat keputusan-keputusan tentang kehidupan saya juga ada imbas dari itu loh. Saya tidak terlalu berkeinginan, bukan tidak berkeinginan, tapi tidak terlalu berkeinginan tinggal di daerah pesisir pantai, tidak terlalu berkeinginan bekerja di daerah sana gitu. Karena itu ya mungkin karena iman yang kurang lah. Ya, karena iman yang kurang. Oke, berarti lebih ini panjang di sini ya. Oh iya, karena lebih indah masa kuliah atau masa SMA tadi ya. Iya. Oke, masa kuliah tidak terlalu inilah. Iya. Berarti masa SMA yang indah. Oke. Kenapa indah? Ini sudah berapa menit ini? Memang. Wih, lumayan 43 menit. Kita bagi nanti jadi 2. Jadi bagaimana kalau kita bercerita pasca kuliah aja? Oh, ada hal yang tidak bisa diceritakan kan? Karena di SMA itu gimana yang menceritakan waktu Kalau memang tidak bisa diceritakan ya sudah tidak kita masalah. bercerita setelah apa saja? Setelah kuliah saja. Oke, boleh, silakan. Jadi di sini saya juga mau berpesan nih Ketua kepada rekan-rekan yang sedang kuliah di ilmu keolahragaan maupun yang sudah tamat. Kita termasuk pada seorang atlet juga ya. Ingat satu hal, ketika kita muda, kita menjadi atlet itu kita tidak akan lama kita jadi atlet. Paling sehebat-hebatnya mungkin semaksimal-maksimalnya mungkin di usia 35. Sampai usia produktif lah. Ya sampai usia produktif lah. Ya, jadi saya mau berpesan di sini kepada rekan-rekan yang sudah yang masih kuliah atau baru tamat atau memang usianya tidak terlalu jauh, tidak terlalu tinggi, masih di usia di bawah 40-an. Saya mau berpesan seperti ini. Ambillah spesialisasi yang mungkin kita sukai dan yang mungkin kita kuasai dan kita sukai. Oke. Tujuannya apa? Itu merupakan identitas kita. Mahasiswa fakultas maksudnya di sini gimana ya? Ini fokus untuk olahraga saja. Fokus untuk olahraga saja ya. Okay. Untuk olahraga ini merupakan identitas kita nantinya ke depannya sebagai tamatan mahasiswa olahraga. Jangan sampai nanti tamat olahraga tidak punya spesialisasi apa. Iya, nggak punya spesialisasi apa-apa. Baik Spesialisasi apa? Saya sebetulnya dari saya kecil saya memang tidak mendalami suatu cabang olahraga apapun. Karena tadi kan sudah bilang, mau tidak arahnya ke olahraga. Iya, karena saya sudah sudah bilang tadi. Karena saya sudah berkecimpung di sana dan yang mungkin saya kuasai hanya satu, wasit. Itu yang Bagaimana sehingga ada keputusan menjadi wasit? Oke, jadi
Yang pertama mungkin ada kita punya senior dulu, namanya Bang Riko. Bang Riko Oh, BP iya. 2003. Salam dari ya, ya. Jadi kita dekat tetanggaan. Dekat tetanggaan. Jadi Bang Riko ini usianya di atas kita, senior kita di FIK, kemudian senior saya juga di wasit. Pada waktu itu Bang Riko ini mengambil lisensi wasit, dan setelah dia mengambil lisensi wasit, dia hampir bisa dikatakan tiap hari pergi wasit. Ada kegiatan Ada kegiatan terus sampai mulai dari asisten sampai wasit, dan ketika dia jadi wasit itu memang kelihatannya gagah. Saya lihat iya. gagah. Ada marwah sih, Ya, wasit, ya. ada marwah, dan ketika dia apalagi ketika dia mengambil keputusan keputusan tepat, diambil dengan tegas, diarahkan, wah tuh kita Sebentar, dari kau tahu kalau misalnya cerita ngambil wasit itu gara-gara ini? enggak tahu saya. Jadi setelah ini dia tahu ya? Mungkin setelah ini dia Dari tahu. kau, berarti Andi ini termasuk orang yang mengidolakan dari kau ini? Iya. Inspirasi saya di sana. Iya. Waktu itu memang Riko Aputra itu Iya. kalau dia mimpin memang kepemimpinannya diakui waktu itu. Di matanya. Iya, di mata saya dan Iya. dilihat oleh masyarakat manapun yang Iya. diceritakan ke saya pun Daiko itu pun Oke. bagus ketika itu. Keren, ya. Dan Daiko itu kan ya ada kelebihan dan kekurangan. Iya, Jadi karena memang badannya agak kecil aja. Iya. Inspirasi awalnya di sana. Inspirasinya dari Kemudian kita ukur diri kita. Iya. Kita ukur diri kita. Kita tidak mempunyai spesialis apapun dalam cabang olahraga. Kita hanya mampu di sana. Kita hanya mampu di sana. Kita ambil itu. Oke, jadi pesannya tadi. 2008 atau 2009. Iya. Ya, dengan saya ngambil wasit, di situ teman-teman mulai mengenal. Oke, ya. Khususnya kita yang teman-teman olahraga. Ya. Di situ waktu itu saya sudah mulai mengajar, dan di situ kawan-kawan sudah mengenal dengan namanya Andi Wasit. Oh iya, ini wasit. Iya. Saya pernah, saya lupa ini, saya mendengar atau saya melihat. Jadi poin ketika saya tahu pas saya Andi Wasit, Iya. ya nggak apa-apa ya, saya jujur-jujuran saja. Ya bagi saya biasa saja. Iya. Iya saya ya. Iya. Karena waktu itu saya masih fokus bermain. Iya. Ya, masih fokus bermain, tapi tidak di sini. Iya. Saya agak miss di bermain ya, tidak berkarir ya, Iya. bermain bola. Kan tahun berapa? 2008. 8. Saya lagi di Padang. Iya. Sama main bola di Padang. Iya. Ya, pas saya kan pencapnya di Sujinya Iya, kan. iya. Kita tidak ketemu di situ. Tapi saya tahu. Iya. Saya wasit. Iya. Kemudian itu tahu nama. Ada saya kemudian siapa yang saya masih ingat ya? Mungkin juniornya saya juga si sebut nama nggak masalah ya. Pokoknya saya tahu, pokoknya wasit gitu kan. Iya. Nah, tapi yang poin saya apa namanya, penilaian saya tentang pribadinya Mas Said itu sombong. Itu di saya, Iya, boleh. sombong. Karena saya melihat, tapi itu tidak salah. Iya. Di posisi wasit menurut saya harus ada sedikit kesombongan. Iya. Kalau tidak, pemain seolah-olah jadi apa ya? Sombongnya bukan berniat untuk dan sombong nah gitu ya. Iya, Tapi iya. sombongnya supaya agak sedikit memperlihatkan dia adalah orang yang memang harus ada jaraknya dengan pemain. Iya. Kesombongannya dalam posisi itu. Iya. Ya, itu. Tapi itu terbawa dalam gayanya. Apa saya? Kalau di penilaian saya waktu itu. Oke. Tapi setelah saya kenal, oh ternyata begini, Ya, ini ya. gitu. Pertanyaan saya sebelum nanti kita lanjutkan itu. Oke. Apa penilaian Mas ke saya? Sebelumnya. Iya. Harus digaris bawahi, kalau seandainya saya ngambil wasit, belum tentu teman-teman yang di Kabupaten Seunjung ini mengenal saya, dan begitu juga dengan pemain-pemain. Oh, iya? Itu Ya, mungkin. Jadi itu pasti. silakan kawan-kawan yang tamatan olahraga ambil Ambil. pelatih
yang bisa berkecimpung di kabupaten kita ini. Dia tidak hanya pelatih, Ya. bisa jadi pelatih, bisa Ya. jadi Wasit. Oh ya, wasitnya, bisa jadi mungkin bidang-bidang lainnya banyak sekarang kok, bidang-bidang keolahragaan, bisa jadi masas, tim masasnya, tim Iya. kesehatannya banyak kok. Oke, jadi kita potong itu. Tunggu, saya takut lupa nih. Saya takut lupa. Pertanyaan saya, kapan Pasek tahu saya? Oke. Nah, saya belum tahu itu. Saya jujur waktu tahu Wanda bukan Wanda Masa, tahu nama Ya. itu di SMA. Oh, saya anaknya sih. Iya, Pak ini. olahraga saya. Oh, iya. Iya. Iya, Pokoknya yang suka dimarahi oleh apa dia nyebut awas tuh Wanda. Iya. Saya adalah diancam terus. Iya, tapi saya nggak tahu orangnya. Ya, oke. Sampai masuk ilmu keolahragaan saya nggak tahu juga ketua masuk ke sana. Ah, siap. Jadi saya pertama kali mengenal Wanda Romansa ini, Ya. oh ternyata ini Wanda. Waktu 2000 saya lupa. Tunggu. Kalau jelek enggak usah dimakan. Waktu kita di DPR, Ya, ya. di Ya. DPR, Wanda itu 2006, 2007. bukan. Saya udah tamat D2 waktu itu. Saya kan memang nggak bisa masuk tes waktu itu. Aduh, sudah. 2009 ya. 2009. Di situ, oh ini yang Wanda, ini yang paling depan. Oh siapa Seperti saya lagi demo. Iya, saya kan ikut juga waktu itu. Ketuanya di depan waktu itu. Di situ saya tahu. Di situ saya tahu dengan Ini mencoreng nama saya. Saya tidak suka demo. di situ awal. Di situ ya? Di situ awalnya. Oh, iya. Kemudian setelah itu kita jalan kota Nah, lagi, sampai ya. saya akhirnya ke Muara Bungo. Oh iya, Nah, apalagi itu. Ya, kemudian saya mengenal Wanda Masa lagi setelah saya kembali dari Bungo. Bukan setelah kembali dari Bungo, setelah saya menikah. Saya menikah. Di momen apa? Oh, saya pergi ke Baralet itu. Bukan, saya menikah di kebetulan rumah di Muaro. Saya pikir tadi ada menikah di Bungo juga. Nah, jadi saya kan bolak balik ke sini. Oh, iya. Jadi dari keluarga saya mungkin Pak Wanda Masa sedang hangat-hangatnya waktu itu, dan saya Astaga. dan saya Iya. hangat-hangat di bidang Ya, jadi itulah. saya nggak sebutkan. Ya, itulah. Oke. Iya, di situ ya. Satu hal lagi, Eh. dengan wasit saya menemukan jodoh. Oh, gitu ya. Nih, Ini- ini dapat jodoh jadi wasit lah. Ini saya ketemu dengan istri saya itu di final. Saya mimpin di final Iya. 2012 di lapangan Soska Kota Baru. Iya. Empat Negara. Saya ketemu di sana, saya mimpin final. Kebetulan salah satu tim yang masuk final ini manajernya mertua saya sekarang. Oh, oke. Di situ saya pertama kali melihat istri saya, dan di situ terpesona. mungkin Asik. pokoknya di situ awal. Iya. Ya, selamat lah. Iya. Selamat lah ya. Ya. Eh, Jadi masih mau menambahkan. saya waktu itu penilaian saya terhadap Wanda Masa itu seperti apa? Sombong ada. Iya. Ya, yang paling nggak suka saya waktu itu dia memanggil saya ini udah. Itu yang paling saya nggak suka. Iya. Ya. Saya kebiasaan memang gitu saya. Jadi bagi orang yang tidak saya kenal, Iya. makanya saya anggap dia lebih besar dari Iya. saya. Ini- Walaupun apa saya merasa apakah setua itu saya gitu ya? Iya, iya. Yang paling saya nggak, padahal saya tahu kita BP ini Iya, semua, iya, tapi maaf, nggak suka. maaf. Yang paling kenangan yang paling saya ingat, yang paling nggak suka ketika itu, Iya. ketua datang ke rumah saya berdua atau bertiga, waktu itu ada ketua pemuda siswa, ada Suni, dan ngajak ada Suni itu keluar tanpa mau Keluar? Iya, waktu datang ketua dengan nggak salah, dengan lupa saya dengan Iya, siapa, iya, iya. ngajak ada Suni itu keluar, nggak salah duduk di Cafe Rido setelah itu. Iya. Sebegitunya saya. Iya. Memang Jadi karena masih momen bulan Syawal. Jadi mari kita bermaaf-maafan. Aduh ya Allah. Begitu membekas. Jadi ya yang terjadi masa lalu itu kan dalam konteks proses kita sampai pada detik ini. iya. Kalau tidak dengan itu kan kita juga tidak ingat. Oh, saya juga ingat. Kenapa
Pasek yang mau begini. Saya juga pernah dikecewakan dengan keputusan Pasek jadi wasit. Bisa tidak bicarakan di sini. Pernah kena kartu oleh saya. Pernah. Serius? Iya. Serius. Kuning tuh. Turnamen mana? Saya agak sedikit lupa, tapi turnamen ini berpagar beton, bisa jadi soska, bisa jadi pada layang-layang. Pokoknya kita kasih apa tanah batu apa di mana deh. Saya ingat. Ya. Jadi kita sudah sampai pada proses bahwa kuliah sudah selesai, hari sudah dibicarakan, sudah menikah. Jadi buat yang mungkin terpesona lihat Pasek sudah menikah beliau ini. Ya, sudah, jadi tidak lagi dibuka. Ya, jadi ke depan Pasek punya targetan apa? Ya, yang bisa diceritakan saja, yang tidak bisa diceritakan lah. Oke, jangka pendek, jangka panjang nih. Terserah, itu ininya Pasek. Mau menceritakan dua-duanya juga boleh. Iya. Jangka pendek, jangka panjang juga boleh. Boleh. Jadi yang pertama saya mau jangka pendeknya saya mau menyelesaikan tugas saya dulu. Yang pertama tugas yang harus saya selesaikan, kebetulan 2019 saya kan termasuk komite wasit SK Kabupaten Siyu. Ya. Saya mau menyelesaikan tugas saya di 2023. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menyelesaikan yang setengah tadi MPD-nya di 2023 juga. Amin. Di 2023 itu prioritas saya dulu. Kemudian keinginan saya untuk selanjutnya mungkin di sisi pekerjaan mungkin ya. Di sisi pekerjaan agak terbelah ini. Tetap di Pemda atau yang pernah kita ceritakan apa mau jadi pindah ke pegawai nasional itu. Oke, lanjut. Itu namun itu cuma masih ragu. Nanti Tunggu. Ini boleh saya tayangkan ya? ya Yang bagian yang barusan boleh saya tayangkan? boleh. Oke, boleh ya. Oke, lanjut. Boleh. Nah, jadi itu masih ragu nanti kemana baiknya saja. Kemana baiknya saja nanti kalau memang ada jalannya kita untuk ke pegawai pusat, PNS pusat, PNS nasional, ASN nasional, kita ambil yang itu. Tapi kalau tidak, kita tetap di sini. Mungkin kita mengabdi. Ya. Keinginan saya nanti kalau sekarang saya adalah pelaksana. Keinginan saya nanti saya Kedepannya pengambil kebijakan. ingin ada kebijakan. Kalau Tuhan mengizinkan nanti. Amin. Itu sudah pendek sama panjang. Kita masuk panjangnya. Iya, makanya saya tanya, itu sudah masuk pendek, panjang, atau semuanya itu pendek saja? Itu sudah masuk pendek. udah masuk. Ya, setidaknya itu gambarannya adalah bicara tentang apa namanya? Pasek sudah punya patron-patronnya. Iya. Mau ini. Tapi kita tetap sadar bahwa namanya takdir itu Tuhan yang menentukan. Iya. Kita merencanakan walaupun sudah sematang apapun. Oke. Sudah sematang apapun, cuman kalau memang kondisinya banyak faktor yang akan bisa mengantarkan kita sampai pada titik itu gitu. Kemudian satu lagi, keinginan saya di sepak bola. Hari ini saya akan masih wasit, kemudian saya juga komite wasit. Kedepannya saya ingin tentu wasit ada usianya. Yeah. Ada usianya di maksimalnya wasit itu usianya itu 46. Namun sebelum sampai ke usia di sana saya udah mau beralih nantinya ke PP, pengawas pertandingan. Nanti kalau ada kesempatan nanti ada pelatihannya saya akan ikut sana. Lebih arah ke situ lagi ya. Iya. Jadi biar kawan-kawan juga tahu untuk komponen-komponen yang ada dalam pertandingan sepak bola tidak hanya wasit dan pemainnya saja. Iya. Banyak ada pengawas pertandingan. Buat teman-teman yang mungkin kalau tidak jadi wasit jadi pelatih, enggak gitu juga. Iya. Kamu bisa jadi panitia pertandingannya. Iya. Kita yang buat acaranya, itu Iya. organizernya dan segala macam. Iya. Semuanya adalah profesi dan itu adalah bagian dari pekerjaan. Iya. Ya insya Allah punya duit lah. Saya yakin juga begini apapun yang kita kerjakan, ketika kita fokus, Iya. dia akan jadi hal yang baik untuk kita. Iya. Ya. Persoalannya adalah kita tidak
kadang kita tidak percaya bahwa Tuhan sudah memberikan jalan itu ke kita, gitu. Iya. Kita ragu dengan itu. Iya, iya. Banyak hal yang saya lihat, dan bahkan saya juga sering merasakan dulu ketika kita sudah kerjakan sedikit, menurut kita mungkin sudah banyak ya, tapi sebenarnya masih sedikit. Cuman sudah merasa kayaknya sudah sampai sini aja, sebenarnya sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya gitu. Mungkin ada lagi saya mau pesan-pesan apa gitu, pesan nasi goreng kayaknya sudah terlalu malam gitu. Karena katanya tidak berbayar. Nah ini buat yang tidak tahu, ini saya sebutkan nggak masalah kali ya, nggak masalah. Itu nama kopinya Carano Ame, sekalian bentuk kawan. Iya. Sekalian bentuk kawan. Promosi ya. Iya. Ini bayar ya nggak? Tidak bayar. Saya baru Iya. ingatnya karena lihat videonya tadi barusan, ternyata oh ini kopi Carano Ame, namanya si Eeng. Ya. Terus ini di toko jam saya, yang beli jam mulai sini masuk. Saya ada pesan-pesan apa saya? Ada pesan lagi? Nggak ada pesan, cuma pesan saya tadi cuma kepada teman-teman yang sedang kuliah olahraga dan yang sudah tamat, yang masih usianya di bawah 40, yang masih produktifnya, yang lagi semangatnya. Pesan saya tadi cuma itu tadi. Ambil spesialisasi kita, ambil satu spesialisasi. Itu yang akan mengangkat nama kita, itu yang akan menaikkan derajat kita di bidang keolahragaan nanti. Cuma walaupun ada resiko-resikonya ya. Iya, pasti. Semuanya ada resiko, pasti ada resiko, pasti ada resiko. Semuanya. Tergantung bagaimana kita menyikapi resiko tersebut. Tapi saya ada pesan. Silakan kita siapkan, kita mempelajari banyak hal, komponen apa saja. Ya. Karena di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di diri kita. Jangan sampai ketika kesempatan itu ada, kita tidak menyiapkannya. Kesempatan seperti apa yang kesempatan itu tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Ya. Karena Tuhan kasih apa yang kita butuh. Ya betul. Nah, jadi paling saya tidak hanya ke saya, juga ke saya. Setiap kesempatan ambil saja dulu. Betul. Ya, mungkin itu desa. Ya, pesan saya satu lagi, salam sama Feby. Dia udah tidur di jam segini. Ya nanti mungkin sampai rumah, atau nanti ketika Feby mau lihat ini, tapi saya yakin Feby nggak mau lihat ini. Ngapain saya dengan ini? Apalagi dia tadi dia sembunyikan cerita SMA-nya. Ini perlu ditanyakan di rumah. Oke. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata ini kalau 1 menit 4. Nanti kita lihat lah, ini kita jadikan 1 part apa 2 part. Tapi bagusnya di 2 part ya. Kalau part pertamanya bagus, nanti kita part 2-nya kita tayangkan, kalau tidak ya kita buang. Part 2. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata tidak bertempatnya. Teman-teman kembali bercerita, nanti kita kembali lagi bertemu di bercerita dengan Manahar Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.